perkenalkan, nama saya Fiorenza Ana Maria Harimu dengan NIM 2106110400127 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas C2, Prodi Akuntansi, Universitas Samratulangi, Manado. Di sini saya akan membahas mengenai teks ulasan buku guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Anda Jenny Imbang, M.Hum. Sebelum kita membahas mengenai teks ulasan buku, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja struktur dalam teks ulasan seperti yang ada di bawah ini. Dalam struktur teks ulasan terdapat 5 struktur. Yang pertama identitas, kedua orientasi, ketiga tafsiran isi, keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman. Ini adalah buku yang akan saya ulas, yaitu buku dengan judul Akuntansi Biaya oleh Mulyadi. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu identitas buku. Dalam identitas buku terdapat berbagai informasi penting mengenai identitas buku Buku yang saya ulas saat ini berjudul Akuntansi Biaya edisi yang kelima dengan nama penulis Mulyadi, penerbit UPP STIM YKPN Universitas Gadjah Mada. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018 dan memiliki hak cipta pada penulis Dr. Andes Mulyadi, MSc. Dengan jumlah halaman sebanyak 510 halaman dan warna sampul yaitu coklat dan emas, buku ini dijual dengan harga Rp186.000. Kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu orientasi. Buku ini ditulis oleh Dr. Andes Mulyadi, MSc, yaitu seorang staf pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1971 dan Master of Science dari Department of Management and Administrative Science di University of Texas at Dallas, USA pada tahun 1983. Ia telah menulis berbagai buku teks mengenai akuntansi dan manajemen, seperti buku akuntansi biaya, akuntansi manajemen, dan buku lainnya yang bersangkutan dengan akuntansi dan manajemen. Buku ini sendiri merupakan buku yang membahas mengenai semua hal dalam kegiatan akuntansi yang bersangkutan dengan biaya atau yang disebut dengan akuntansi biaya. Buku ini sangat berguna bagi para pelajar atau mahasiswa yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai akuntansi biaya. Kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu tafsiran isi. Buku ini lebih dalam membahas mengenai klasifikasi biaya dalam metode variable costing. Dalam buku ini telah dibahas bahwa dalam metode variable costing, biaya perlu dipisahkan menurut perilaku biaya sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Biaya produksi menurut metode variable costing terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik tetap diperhitungkan sebagai biaya periode dan dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya dan tidak diperhitungkan sebagai harga pokok produksi. Namun, dalam pembahasan buku ini, Mulyadi juga memberikan penjelasan mengenai perhitungan variable costing dengan metode harga pokok pesanan. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya produksi dikumpulkan per pesanan dengan menggunakan kartu harga pokok, yang merupakan rincian rekening kontrol dalam proses dalam buku besar. Berdasarkan biaya produksi variabel yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok produk ini, harga pokok produk jadi dan produk dalam proses harus dihitung dan dicatat. Kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Di antaranya ialah buku ini ditulis berdasarkan struktur akuntansi biaya yang dijelaskan dengan sangat jelas. Selain itu, buku ini juga memberikan penjelasan mengenai perhitungan akuntansi secara terperinci sehingga dapat membuat para pembaca lebih cepat untuk mengerti mengenai perhitungan biaya akuntansi. Setidaknya buku ini sangat berguna untuk menambah ilmu, terutama di dalam bidang akuntansi. Namun, sayangnya di dalam buku ini terdapat kelemahan, yaitu beberapa pemilihan kata yang terasa masih terlalu berat untuk dipahami. Kita harus membuka glosarium atau mencari kata tersebut di internet.
untuk memahami suatu istilah kebahasaan yang menggunakan bahasa akuntansi. Padahal, jika menggunakan istilah dan kata-kata yang sederhana, semua kalangan dapat memahaminya dengan lebih mudah. Buku ini tampaknya lebih tepat dan bermanfaat bagi para pengampu pendidikan untuk menjadi acuan pendidik. Dan buku ini juga sangat bermanfaat bagi para peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu kita akan masuk dalam tahapan yang terakhir, yaitu rangkuman evaluasi. Buku akuntansi biaya yang ditulis oleh Mulyadi sangat berguna dan bermanfaat bagi para pengampu pendidikan dan juga bagi para peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Penjelasan yang sangat terperinci membuat para pembaca lebih cepat untuk mengerti dan bisa menjadi acuan pendidikan bagi para pengampu pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.